ya. Dan saya menyikapi dengan hal ini juga masalah pesulap merah, ya. Dia angkuh, dia sombong, dia congkak karena tidak mau merasa dirinya itu salah. Dia angkuh, dia sombong, dia congkak karena tidak mau merasa dirinya itu salah. Diibaratkan padi lah ya, padi semakin ngisi kan semakin akan merunduk ya. Kalau orang berilmu, beradab dan bertata krama yang baik, ya, bersopan santun, ya, mempunyai ilmu yang lumayan, pasti dia akan merasa dirinya salah. Di kolom komentar saya ya sahabat ya, banyak juga pengikut-pengikutnya yang mendukung atau yang pro sama pesulap merah. Tapi ini banyak juga yang sekarang mendukung Gus Samsudin, ya. Banyak juga yang mendukung Gus Samsudin, banyak yang pro sekarang sama Gus Samsudin. Nah, ada apa ini di balik semua ini? Banyak sekarang yang mengacungkan jempol kepada Gus Samsudin. Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya sahabat-sahabat ya tentang Gus Samsudin yang sebenarnya bagaimana dan seorang pesulap merah sebenarnya bagaimana. Walaupun saya pribadi tidak banyak mengetahui tentang sosok beliau, tapi setidaknya saya tahu bagaimana beliau secara pandangan saya, mereka-mereka ini seperti itu ya. Ternyata di balik sosok Gus Samsudin dan pesulap merah, menurut saya ada sesuatu yang unik dan sesuatu yang menarik ya. Di antara kedua ini ada yang menarik dan ada yang unik. Mengapa saya katakan seperti itu? Sekarang kita lihat ya, Gus Samsudin dan pesulap merah kan masih polemik ya, dalam arti masih dalam kondisi yang satru, dalam kondisi satru atau kondisi yang masih acuh tak acuh, nggak mau berjabat tangan atau saling memaafkan. Karena kenapa? Mungkin ini supaya menjadi lebih lama lagi ceritanya ya sahabat ya. Mungkin menjadi lebih lama lagi, menjadi lebih wow lagi ya. Tapi tidak tahu sebenarnya ya sahabat semua. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Kalau dilihat dari sosok beliau, salah satunya di antara dua ini, yang jelas saya menyikapi dengan hal kebaikan tentang Gus Samsudin. Kenapa saya katakan seperti itu? Gus Samsudin sudah menyatakan atau klarifikasi kepada semua ya, kepada publik ya, meminta maaf atas semuanya terjadinya seperti ini dan jadi polemik seperti ini, akhirnya merambah ke masyarakat luas dan banyak orang-orang yang mungkin ya merasa tersinggung atau merasa yang nggak pro sama Gus Samsudin. Yang jelas intinya kesitulah ya. Dan saya menyikapi dengan hal ini juga masalah pesulap merah ya. Dia angkuh, dia sombong, dia congkak karena tidak mau merasa dirinya itu salah. Walaupun toh kita tidak bisa menilai salah dan benarnya, tapi setidaknya sebagai orang yang lebih muda ya, sebagai orang yang mungkin merasa dirinya itu udah pinter dan merasa yang segala-galanya, mungkin dari situlah dia tidak mau meminta maaf atau tidak merasa dirinya itu salah. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi sahabat ya, kalau orang yang udah istilahnya diibaratkan padi lah ya, padi semakin ngisi kan semakin akan merunduk ya. Kalau orang berilmu, beradab dan bertata krama yang baik ya, bersopan santun ya, mempunyai ilmu yang lumayan, pasti dia akan merasa dirinya salah. Walaupun toh sebenarnya dia benar umpamanya ya, itu kan semua demi kebaikan seluruh ya, keseluruhannya. Ternyata di kolom komentar saya ya sahabat ya, banyak juga pengikut-pengikutnya yang mendukung atau yang pro sama pesulap merah. Tapi ini banyak juga yang sekarang mendukung Gus Samsudin ya. Banyak juga yang mendukung Gus Samsudin,
banyak yang pro sekarang sama Gus Samsudin. Nah, ada apa ini di balik semua ini? Nah, itu ya. Banyak sekarang yang mengacungkan jempol kepada Gus Samsudin. Nah, itu. Ada ya, banyak, bukan ada satu dua aja, banyak. Nah, ada yang mengatakan, wah, awal-awal saya mendukung CPM atau pesulap merah, kan disingkat kadang-kadang di situ ya. Ternyata sekarang saya mengikuti lebih jauh, katanya nih ya, katanya di kolom komentar, saya nggak tahu, udah lupa, saya baca, nggak semua saya baca juga ya. Itu. Tapi di situ banyak yang mengatakan saya kecewa katanya mengikuti si siapa PM, nah, seperti itu ya. Jadi berbincang-bincang mengenai Gus Samsudin, ternyata Gus Samsudin ini ya, walaupun banyak netizen yang tidak suka, banyak orang yang tidak pro sama Gus Samsudin, ternyata yang awalnya orang pengikut yang pro sama pesulap merah ya, ini banyak arus balik ini ke Gus Samsudin ya. Itu banyak yang jadi sekarang pro sama Gus Samsudin. Nah, inilah sesuatu yang aneh ya, kalau dibilang aneh ya, karena awalnya gembor-gembor ya, mendukung tentang pesulap merah, ternyata ada di kolom komentar saya yang pengikut lama ya, anggap aja pengikut lama, sekarang beralus balik ke Gus Samsudin. Nah, alhamdulillah, syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya semua ini Allah akan membukakan pintu-pintu hati mereka-mereka yang membenci Gus Samsudin, yang mungkin pernah mengolok-olok ya, pernah mengata-ngatai yang enggak, pernah memfitnah, yang mencaci, yang maki. Mungkin aja di situ adalah orang-orang terdekat, bisa jadi ya, orang-orang terdekat atau orang-orang yang pernah, yang ikut, yang pernah artinya ikut andil dalam hal-hal. Tapi saya tidak bisa mengatakan satu persatu orang, tapi yang jelas ada ya. Itu ya, mohon maaf aja lah, bukan saya menyinggung semua ya, bukan menyinggung teman-teman di sana. Nah, tapi yang jelas adalah beberapa orang yang mungkin pernah mengatakan hal seperti itu, tapi ternyata di luar sana masih banyak sekali orang yang mendukung Gus Samsudin. Karena sekarang Gus Samsudin tahu sendiri ya, keliling ini, mau keliling dunia ini, insya Allah ya. Buktikan sekarang udah dibuktikan di Jakarta ya, udah datang di Jakarta. Kalaupun seorang pesulap merah ya mau datang menemui Gus Samsudin, setidaknya untuk silaturahmi, walaupun toh tidak meminta maaf, itulah akhlak yang baik sebenarnya ya. Ataukah mungkin di belakangnya pesulap merah ada orang-orang yang mungkin harus mengatakan jangan sampai kamu ketemu, ataupun jangan sampai kamu meminta maaf. Nah, itu kita tidak tahu juga sahabat ya, kita tidak tahu juga. Kalau pada dasarnya prinsip manusia itu pasti ada rasa bersalah ataupun rasa pengen minta maaf, itu pasti ada. Tapi kalau di belakangnya itu ya ada jin, ada dedengkot, ada setan, gentayangan dan lain sebagainya yang membisikin telinganya, bisa jadi itulah pengaruh ya, pengaruh yang akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak yang diinginkan oleh masyarakat luas, supaya cepat selesai, supaya cepat kelar permasalahan ini. Akhirnya nggak terjadi seperti itu, karena banyak setan-setan yang membisikin telinga. Kalau saya sikapi ya, insya Allah saya menyikapi beliau itu tidak meleset ya, tidak meleset. Walaupun toh dia banyak yang mencaci, dia banyak yang mengaki, banyak yang menghujat ya, ternyata sekarang banyak yang dibantu gitu loh ya. Jadi sahabat-sahabat semua, seandainya kita tidak mendukung dalam hal kebaikan, terus hidup kita itu buat apa? Apakah kita harus mencaci orang, memaki orang, memfitnah orang? Tidak ada gunanya kita itu hidup.
cuma nyari makan, beol, kencing, ya. Terus apalagi kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, salah satunya ya misalkan nih kita tidak melaksanakan sholat ya umpamanya, mohon maaf ya teman-teman ya kita. Nah, yang jelas kita hidup itu kalau bisa gunakan untuk kebaikan ya. Jadilah orang yang bermanfaat, walaupun sedikit ilmu tapi bermanfaat untuk orang lain ya. Bukan untuk mencela, bukan untuk mencaci, bukan untuk memfitnah, dan bukan untuk hal-hal keburukan ya. Harus kita membaca diri kita, apakah diri kita benar selalu mencela orang lain ya. Apakah orang lain itu melakukan kebaikan kamu ikut-ikutan mencela karena bisikan dari setan ya. Itu dibilang dobol, itu dibilang penipu, itu dibilang dan lain-lain lah ya. Jangan terlalu ikut-ikutan orang yang tidak taunya orang itu tentang yang diomongin ya. Kita harus melihat sisi baiknya dari orang itu, apa yang dilakukan orang itu, sekiranya orang itu bermanfaat buat orang lain ya, ikutin jejaknya. Jangan sampai kita itu terprovokasi mentang-mentang banyak orang yang ngomong doboler, banyak orang yang ngomong ini dan itu, akhirnya kita terbawa oleh suasana itu ya. Itu jangan sampai sahabat. Kita punya prinsip sendiri, kalau emang itu baik buat orang lain dan bermanfaat ya kita ikutin, walaupun toh kita tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya kita mendukung dalam hal kebaikan ya. Itulah artinya kalau orang yang mempunyai adab baik, orang yang mempunyai etika baik ya, menganggap semua kita itu adalah saudara ya. Ada masalah itu seharusnya cepat-cepat diselesaikan, bukan lari dari masalah ya. Selagi kita mampu berbuat baik kepada seseorang, berbuatlah walaupun itu secuil ya. Karena apa? Kita hidup tidak tahu matinya kapan, karena itu adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan ya, misterinya alam. Kita tidak tahu kapan mati. Nanti malam pun kita mati, karena besok pagi kita bangun. Ketika kita tidur, sudah lelap dalam tidur, kita tidak akan tahu ya dunia ini, taunya kita di dalam mimpi. Apakah kita masih hidup besok pagi? Apakah kita masih sehat besok pagi? Nah, makanya berbuatlah baik untuk sahabat-sahabat semua ya. Nah, kemarin-kemarin kan selalu muncul di tayangan TV, selalu muncul di media-media. Ini Gus Samsudin muncul di Jakarta kok nggak ada kabar juga ya. Nah, si merah itu kemana ya larinya ya? Apa kemana ya? Saya nggak mau mengatakan kemana-kemana, yang penting biarin dah. Nah, toh dia juga berkarya kok ya. Apalagi Gus Samsudin sekarang ini udah mau merajak ke Bogor, terus ke Banyuwangi, terus ke Bali, terus ke Malaysia. Wah, luar biasa ya. Nah, itu tidak minta kepada siapa-siapa itu uangnya itu Gus Samsudin ya. Itu uang-uang sendiri itu, walaupun dia tuh dibilang orang tukang cari rongsokan, orang tukang apa ya, kalau dibilang itu yang tukang ngambil rongsokan tuh apa sih bahasanya, saya tidak ngerti ya, mohon maaf. Pokoknya seperti itu. Tuh ternyata dia bukan kaleng-kaleng ya, duitnya banyak juga ya. Kalau untuk lapor-melapor sebenarnya itu semua sudah ya sahabat ya, semua sudah. Nah, udah ada laporan, Gus Samsudin sudah pernah melaporkan, Firdaus Oil sudah pernah melaporkan ya. Tapi laporannya juga emang mungkin tidak ditanganin, apa emang belum kelar laporannya atau apa, saya tidak ngerti ya, yang jelas itu. Dan ini juga si merah juga rencana mau ngelaporin, terus yang mau dilaporin tentang apanya kan gitu. Sedangkan Gus Samsudin sudah klarifikasi, minta maaf atas kejadian ini. Nah, banyak mungkin orang yang tersinggung atau banyak orang yang nggak ngerti tentang hal ini, akhirnya ikut-ikutan menjadi suatu permasalahan. Akhirnya Gus Samsudin sudah minta maaf, tapi dari pihak yang satunya belum ada satu kata minta maaf.